pernah ngalamin ini? Atau sekarang lagi ngalamin? Berkeinginan untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam diri, tapi kalian ragu untuk memulainya? Tenang. Kalian gak sendiri karena aku juga pernah mengalami hal yang sama. Ini ceritaku. Untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk bergabung dalam sebuah organisasi dan ekstrakurikuler di SMA. Namun, karena padatnya dua kegiatan tersebut, membuat aku cukup kebingungan dalam membagi waktu belajar. Sehingga waktu belajarku sedikit berantakan teman-teman pada saat itu. Yang kemudian membuat kedua orang tuaku marah, hingga akhirnya mereka memberikan sebuah persyaratan. Apabila satu saja nilai mata pelajaranku ada yang di bawah rata-rata, maka aku harus keluar dari dua kegiatan tersebut. Cukup mengerikan kan? Namun aku tersadar bahwa aku harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang aku buat. Oleh karena itu, aku bertekad untuk membuktikan bahwa aku bisa menyeimbangkan semuanya. Atas usaha dan komitmen yang aku punya, aku berhasil membuktikannya. Meraih peringkat 3 besar di kelas di setiap semesternya, hingga membawa aku masuk dalam daftar siswa eligible untuk SNMPTN. Nah, perlu teman-teman ingat juga ya, bahwa keberanian yang dibarengi oleh komitmen dan tanggung jawab adalah jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Tahun 2020 kemarin, aku pernah ditinggal mama papaku keluar kota. Tapi ini gak se-ekstrim kedengarannya kok. Waktu itu memang mama dan papa punya keperluan yang mengharuskan aku sebagai anak pertama mendapat tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus kedua adikku di rumah. Sebenarnya hal ini bukan hal yang baru buat aku, selain dari rentang waktunya yang lumayan lama, yaitu seminggu. Tapi gak tahu kenapa, aku ngerasa percaya diri kalau aku bisa melakukannya. Di 3 hari pertama, semuanya berjalan lancar-lancar aja. Aku menyiapkan makanan buat kedua adikku, buat kami bertiga. Lalu kami membersihkan rumah bersama-sama. Dan karena saat itu sekolah online, jadi kami tidak ada keperluan untuk keluar rumah sama sekali. Semuanya berjalan lancar-lancar aja, sampai di hari keempat, salah satu dari adikku jatuh sakit. Dia demam. Aku bingung, karena jarang merawat orang sakit, aku nggak tahu harus ngapain. Hal yang pertama aku lakuin tentu aja aku ngelapor ke orang tua. Di situ mama langsung kasih aku instruksi dan juga memesankan obat secara online dari sana. Lalu aku langsung berusaha sebisaku untuk mengikuti instruksi tersebut. Buat aku yang berumur 14 tahun saat itu merupakan sebuah tantangan. Karena aku harus mengambil alih pekerjaan rumah dan juga memberikan perhatian ekstra kepada adikku. Jujur, aku kewalahan. Di situ aku langsung sadar kalau menjaga rumah itu bukanlah hal yang mudah, apalagi jika mempunyai keperluan lain seperti sekolah dan merawat orang sakit. Sampai saat kedua orang tuaku pulang, sebenarnya kondisi adikku belum sembuh secara total. Namun pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang mengajarkan aku arti dari sebuah tanggung jawab dan juga menjaga kepercayaan yang dipercayakan kepadaku. Tanggung jawab bukan hanya soal pekerjaan besar, melainkan hidup dalam setiap tindakan kecil ketika kita berada di bangku sekolahan, menjaga